Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rifa Zahra dengan NIM 2411083017. Saya dari TRPL 1C. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang manajemen transaksi. Sebelum kita masuk pada materinya, alangkah baiknya kita masuk terlebih dahulu pada bagian latar belakang. Baik, latar belakang dari materi manajemen transaksi yang saya buat adalah dalam era digital saat ini, sistem basis data menjadi komponen penting dalam berbagai aplikasi. Interaksi antara pengguna dan sistem hampir selalu melibatkan akses dan perubahan data. Manajemen transaksi berperan untuk menjaga integritas dan konsistensi data, terutama saat terjadi kegagalan sistem atau akses secara bersamaan. Dengan menerapkan prinsip ACID atau atomicity, konsistensi, isolation, dan durability, transaksi dapat dipastikan berjalan secara andal dan aman. Pemahaman tentang manajemen transaksi penting bagi mahasiswa teknologi informasi untuk membangun sistem informasi yang robust dan terpercaya. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam tentang manajemen transaksi, kita pasti akan membahas terlebih dahulu apa sih itu manajemen transaksi. Jadi manajemen transaksi itu adalah suatu unit kerja logis yang terdiri dari satu atau lebih operasi yang mengakses atau memodifikasi isi dari basis data. Operasi ini berupa insert, update, delete, dan select. Jadi teman-teman pasti sudah tahu kan apa sih itu insert, update, delete, dan select itu. Jadi dalam transaksi ini sudah banyak ada contoh nyatanya di kehidupan kita sehari-hari. Seperti contohnya itu teman-teman transfer uang antar rekening gitu. Terus pembelian barang dalam aplikasi e-commerce seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, dan lain-lainnya. Terus ada registrasi mahasiswa secara daring. Setelah teman-teman mengetahui apa sih itu manajemen transaksi, terus kita akan masuk pada bagian tujuan dari sebuah transaksi. Tujuan dari transaksi itu yang pertama, menjamin integritas data tetap terjaga meskipun terjadi kegagalan sistem atau kesalahan dari usernya sendiri. Terus ada menjaga konsistensi data dalam eksekusi paralel atau disebut juga dengan konkurensi. Teman-teman pasti juga perlu tahu kan itu apa saja sih supaya transaksi ini berjalan dengan baik dan datanya itu tetap valid. Jadi agar sebuah transaksi itu berjalan dengan baik dan data tetap valid, maka transaksi harus memenuhi 4 sifat atau properti gitu ya teman-teman. Yang pertama itu ada namanya atomicity, yang kedua ada konsistensi, ada isolation, ada durability. Yang pertama itu kita masuk pada bagian atomicity terlebih dahulu. Atomicity itu atau disebut juga dengan keutuhan. Transaksi adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi. Jika satu bagian dari transaksi tersebut gagal, maka seluruh transaksi harus dibatalkan atau di rollback gitu. Jadi contoh dari atomicity ini, jika transfer dana hanya berhasil mengurangi saldo dari si pengirim, tetapi gagal menambahkan ke si penerima, maka transaksi tersebut dianggap gagal. Terus selanjutnya itu ada konsistensi atau bisa disebut juga dengan konsistensi gitu ya. Transaksi itu harus membawa database dari satu kondisi yang valid ke kondisi valid lainnya. Jika transaksi merusak integritas data, maka transaksi tersebut harus dibatalkan. Contoh dari konsistensi ini adalah jika saldo teman-teman itu yang sebelumnya dan sesudah transfer tidak sama, berarti konsistensi rusak. Seperti contohnya itu, teman-teman ada saldo 500.000 nih, terus ditransfer misalnya itu 300.000. Tetapi yang sampai itu hanya 200.000, maka itu disebut konsistensinya itu rusak. Sama dengan konsistensinya itu rusak gitu ya. Terus ada namanya isolation atau disebut juga dengan isolasi. Transaksi yang dijalankan
secara bersamaan, tidak boleh saling memengaruhi hasil satu sama lain. DBMS harus memastikan bahwa eksekusi paralel tetap setara dengan eksekusi serial atau satu persatu. Contoh dari isolation ini yaitu transaksi dari si B tidak boleh melihat data yang sudah dimodifikasi oleh transaksi A sebelum transaksi si A ini berhasil atau dipastikan sudah selesai. Terus kita masuk pada durability atau daya tahan. Setelah transaksi di-commit, perubahan yang harus dilakukan tidak boleh hilang. Bahkan jika terjadi kegagalan sistem, data harus disimpan secara permanen ke media penyimpanan. Setelah kita masuk pada 4 agar datanya tetap valid dan transaksi berhasil, kita masuk kepada operasi dasar dari transaksi. Operasi dasar transaksi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada namanya read dan write. Read itu digunakan untuk membaca data X dari disk ke memori. Sedangkan write itu digunakan untuk menulis perubahan data X dari memori ke disk. Proses ini terjadi di buffer memory atau biasanya kita sebut itu juga dengan RAM sebelum ditulis permanen ke disk. Jadi ini ada contoh dari transaksi. Read A sama dengan A dikurang 50, write A, read B, B sama dengan B ditambah 50. Maksud dari read A ini adalah membaca nilai dari variabel atau data A, misalnya saldo rekening A gitu. Jadi misalnya ini saldo rekening teman-teman gitu. Terus mengurangi nilai A sebanyak 50. Misalnya jika A adalah saldo rekening, berarti kita mengurangi saldo teman-teman itu sebesar 50 atau 50.000 juga bisa gitu. Terus ada namanya tuh write A yang digunakan untuk menulis atau menyimpan kembali nilai A yang baru ke tempat asalnya. Misalnya itu di database. Terus ada namanya itu read B. Read B ini digunakan untuk membaca nilai dari variabel atau data B. Misalnya itu saldo rekening B gitu, si penerima gitu ya. B sama dengan B ditambah 50. Berarti menambahkan nilai B sebanyak 50. Misalnya saldo B sebesar 50, habis itu ditambah 50 jadi kan 100 gitu. Terus ada namanya itu write B, yang itu adalah menyimpan kembali nilai B yang baru ke tempat asalnya. Jadi data dari si B ini disimpan kembali ke tempat asal teman-teman sebelumnya itu membuat gitu, disimpan gitu ya ke database atau ya ke database-nya. Selanjutnya kita masuk pada status atau state pada transaksi. Transaksi ini melewati beberapa stage. Yang pertama itu ada namanya active, ada partially committed, ada committed, ada failed, ada aborted. Jadi aktif ini adalah transaksi yang sedang berjalan tetapi dia belum selesai gitu. Terus ada partially committed, transaksi telah menyelesaikan seluruh perintah tetapi belum ditulis secara permanen ke dalam disk. Ketiga itu ada committed. Committed ini adalah transaksi yang telah selesai dan perubahan telah disimpan secara permanen. Yang disimpan tadi, sedangkan partially committed tadi kan belum ditulis secara permanen ke disk, sedangkan committed ini sudah disimpan secara permanen ke sebuah disk, ke dalam disk gitu. Terus ada failed. Failed ini adalah transaksi yang mengalami kegagalan. Terus ada aborted. Aborted ini adalah transaksi yang dibatalkan dan data dikembalikan ke kondisi awal, atau kita biasanya itu disebut dengan rollback. Jadi jika transaksi gagal karena error eksternal, itu bisa diulang atau direstart kembali. Jika gagal karena logika internal,
maka transaksi itu harus dihentikan atau bisa disebut juga dengan kill gitu ya. Setelah kita selesai melewati state dalam transaksi, kemungkinan besar itu ada masalah dalam eksekusi paralel atau disebut juga dengan konkurensi. Jika 2 atau lebih transaksi dijalankan secara bersamaan tanpa kontrol yang baik, maka dapat menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama itu ada namanya loss update, ada uncommitted dependency atau disebut juga dengan dirty read, ada non-repeatable read atau inconsistent analysis. Jadi pertama itu kita membahas tentang loss update. Jadi loss update ini adalah 2 transaksi yang memperbarui nilai yang sama tanpa kita saling tahu, sehingga update yang pertama itu bisa tertimpa oleh yang kedua. Jadi solusi dari loss update ini adalah kita menggunakan penguncian atau disebut juga dengan loop. Jadi kita mengunci data dari transaksi tersebut agar data kita itu tidak tertimpa oleh si user setelah kita gitu. Terus ada dirty read. Dirty read ini adalah satu transaksi yang membaca data dari transaksi lain yang belum selesai. Jika transaksi tersebut dibatalkan, maka data yang dibaca itu tidak valid. Contoh solusi dari dirty read ini adalah isolasi transaksi dan dihindari pembacaan data sebelum transaksi teman-teman itu selesai atau bisa dinyatakan berhasil gitu. Terus ada non-repeatable read, transaksi membaca data yang berubah selama proses pembacaan karena transaksi lain sedang melakukan update. Jadi solusi dari non-repeatable read ini adalah gunakan tingkat isolasi transaksi seperti repeatable read. Terus kita masuk kepada kontrol konkurensi. Kontrol konkurensi ini untuk menjaga integritas data dalam lingkungan multi-user. DBMS menggunakan kontrol konkurensi seperti yang pertama itu ada log-based protocol, ada timestamp ordering, ada optimistic concurrency control. Jadi kita bahas pertama itu adalah log-based protocol. Itu adalah mengunci data yang sedang diakses oleh satu transaksi. Sedangkan timestamp ordering itu adalah menentukan urutan eksekusi berdasarkan waktu. Sedangkan optimistic concurrency control itu adalah asumsikan tidak terjadi konflik verifikasi di akhir transaksi. Setelah itu kita masuk pada penjadwalan transaksi atau transaksi schedule. Penjadwalan penentuan urutan operasi dari berbagai transaksi. Yang pertama itu ada serial schedule atau disebut juga dengan transaksi dieksekusi secara satu persatu. Terus ada concurrent schedule, itu adalah transaksi dieksekusi secara bersamaan, namun hasil harus sama dengan serial schedule. Schedule yang bisa kita sebut itu aman. Yang pertama itu harus konflik, serializable, tidak boleh menyebabkan deadlock. Selanjutnya kita akan masuk pada tingkat isolasi transaksi di SQL. Yang pertama itu ada namanya itu read uncommitted. Jadi read uncommitted ini adalah transaksi dapat melihat perubahan yang belum dicommit. Jadi masalah yang dicegah dari read uncommitted ini adalah tidak mencegah dirty read. Selanjutnya itu ada read committed. Itu adalah hanya melihat data yang sudah dicommit. Masalah yang dicegah oleh read committed ini adalah mencegah dirty read. Selanjutnya itu ada repeatable read. Itu adalah membaca data yang sama lebih dari sekali akan sama. Masalah yang dicegahnya itu adalah mencegah dirty dan non-repeatable read. Selanjutnya itu ada serializable. Itu adalah isolasi tertinggi semua transaksi secara serial. Masalah yang dicegah dari serializable ini adalah mencegah semua konflik. Setelah kita memahami berbagai dari materi manajemen transaction, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen transaksi sangat penting dalam menjaga keandalan sistem basis data. Yang kedua itu proprietorship adalah landasan dalam pengelolaan transaksi. Yang ketiga adalah dalam eksekusi paralel,
Kontrol konkurensi harus diterapkan untuk menjaga konsistensi. Yang keempat ada DBMS menyediakan fitur transaksi SQL untuk mempermudah implementasi di dunia nyata. Sekian materi manajemen transaksi yang saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf, dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.